setelah itu jadi lagu, 6 bulan kemudian saya di penjara. Kisah nyata. Jadi kisah nyata gitu. Jadi tadinya nggak ada apa namanya, nggak ada tujuan itu gitu. Warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semua. Jadi hari ini saya Indra Tarigan beserta tim, ada Kevin Junior Ginting, ada Mbak Tessa Mariska, ada Anju, ada Ivan, ada juga sekretaris saya kebetulan nggak mau maju, namanya Irawadi Tarigan. Jadi memang ini acara ini udah 2 minggu saya agendakan untuk mengadakan ucapan syukur, di mana semua kita tahu saya bulan 7 tanggal 4 saya sekolah S3 di daerah Cipinang. Nah, jadi tanggal 31 Desember saya bebas, CB tanggal 27 Februari saya dinyatakan bebas murni. Jadi saya udah inkrah hukumnya, sudah tidak ada lagi masalah hukumnya. Nah, jadi saya rasa kenapa saya tidak harus ada acara syukuran. Jadi hari ini tercipta itu alasannya dia untuk syukuran dan sekalian rilis lagu apa namanya, lagu Demo Delita itu kan yang nyanyikan dulu mungkin nggak merasakannya, tapi saya merasakan sendiri. Jadi nanti aku juga sama Mbak Tessa Mariska, walaupun suara kami jelek, nanti mungkin kalian bisa dengar nanti. Mungkin itu aja, mungkin ada pertanyaan. Bang, ini mungkin bikin lagu ini karena terinspirasi abang di dalam penjara kemarin atau seperti apa, Bang? Oke, jadi lagu ini sebenarnya nggak ada inspirasi internasional. Jadi waktu itu saya sama Mbak Tessa Mariska jalan ke Sentul, kebetulan putar lagu, saya bilang ini lagu enak ya gitu. Ayo kita rekam yuk gitu kan. Saya hubungin Dian Gaul, ternyata kita rekaman, jadilah itu lagu. Nah setelah itu jadi lagu, 6 bulan kemudian saya di penjara. Kisah nyata. Jadi kisah nyata gitu. Jadi tadinya nggak ada apa namanya, nggak ada tujuan itu gitu. Hanya pengen nyanyi keren-kerenan aja gitu kan. Akhirnya jadi dia masuk penjara. Tapi nggak apa-apa. Itu semua adalah hidup, takdir hidup yang harus dijalanin. Seperti itu. Bisa dibilang ada hikmahnya bagaimana? Ada hikmahnya, iya. Dan saya juga sekarang buka kantor baru, namanya ITG, Indra Tarigan Kirsa Partner. Anggota saya untuk sementara itu ada 6 orang. Ini sama salah satu namanya Fernando sendiri tidak datang tadi karena berhubungan sakit. Kalau ada kalian butuh bantuan hukum, nggak mau datang ke kantor aja. Pembuatan kantor baru dari apa menginspirasi dengan abang kemarin masuk sekolah? Enggak, inspirasinya itu sebenarnya gini. Sekarang kan kantor-kantor pengacara banyak banget ya. Jadi saya pikir saya kan Surya, saya juga kan udah punya nama. Kenapa saya nggak bikin langsung sendiri lagi aja gitu? Ya itu tujuannya sih, bukan masalah ada apa-apanya enggak. Dan tujuannya hanya untuk memberi bantuan hukum kepada orang yang membutuhkan hukum. Baik dia ada duit, baik ada nggak ada duit, ya kita bantu. Yang lebih bagus lagi yang ada duitnya sih sebenarnya. Balik lagi ke lagu Tembok Derita. Ini keikut sertaan Kak Tessa gimana? Memang sudah Kak Tessa nih yang cocok untuk dampingin apa Fit? Ya kayak bilang tadi, kita jalan itu kita nggak sengaja muter lagu di mobilnya dia, kok enak ya. Terus kita nyanyi iseng-iseng, kok cocok ya. Ayo yuk kita rekaman yuk, rekaman itu aja. Kak Tessa sendiri ada masukan juga Kak untuk pengintegrasi di lagu Tembok Derita itu? Justru gini nih, ini lagu aku nggak ngerti, ini kisah nyata. Tadinya cuma iseng, Bang Indra juga cuma iseng karena suka dengan musiknya. Terus Bang Indra minta musiknya dibagusin, jadi musiknya di DJ-in. Ternyata dengan kita rekaman lagu begitu, itu aku nggak ngerti makronya gimana. Justru yang dialamin Bang Indra sendiri. Jadi ceritanya Bang Indra
di balik tembok berita Bang Indra mengharap Pak Jaksa supaya segera disidang. Jadi itu ceritanya bikin saya sedih. Setelah saya bikin klip itu, saya justru waktu dia Bang Indra masuk, saya yang paling terpukul. Saya pikir kenapa saya bikin lagu, kita bikin lagu ini ya, sehingga dia mengalami, dan tadinya kan tidak pernah ada masalah. Masuk juga bukan karena masalah narkoba, bukan masalah korupsi, bukan masalah apapun kriminal, hanya masalah serang-serangan biasa ya, sosmed. Itu yang bikin saya, wah ini lagunya masuk banget ke Bang Indra, sehingga Bang Indra menjalani. Ada pertanyaan lain masalah lawan saya atau gimana? Oke. Sekarang gimana Pak komunikasinya mungkin? Sama-sama. Yang sampai kemarin Sama-sama. NM. Oke, saya sama Pak Nikita Mirzani itu sebenarnya udah tidak ada masalah dalam hati, saya udah inkrah, putusan saya udah jelas. Tapi dia masih proses hukum, di mana dia status kasusnya itu sekarang naik tahap penyidikan. Artinya berarti dua alat bukti itu udah cukup untuk nanti ditinggal lagi tersangka, kan seperti itu. Nah, tapi saya di sini hanya untuk mencari masalah kepastian hukum. Apa itu kepastian hukum? Supaya jelas salah atau nggak salah. Kalau memang nggak salah di SP3, kalau memang salah di proses hukumnya, kan gitu. Nah, makanya saya minta juga sama Bapak Kapolres Jakarta Selatan, Bapak Kapolri, Bapak Mabes Polri, dan khususnya Bapak Jokowi, di mana kemarin Bapak Jokowi memang menyatakan bahwa negara ini negara hukum, tidak ada yang kebal, ya semua harus diproses gitu. Tapi ketika nanti memang dia nanti diproses minta maaf ke saya secara langsung ataupun nanti media, saya nanti tidak menutup kemungkinan untuk damai dengan dia, nggak masalah. Kenapa? Karena sudah saya rasakan di dalam, dia juga sudah rasakan di dalam. Kasihan, anaknya kecil. Intinya cuma satu, dia minta maaf ke saya, minta maaf ke ibu saya, ayo kita ketemu, aku cabut laporan, kita damai. Itu aja. Berarti bisa dibilang sebenarnya itu kasusnya masih berproses, cuman Masih. gantung aja. Bukan gantung, masih proses. Sudah 2 minggu lalu saya dapat SPDP, itu perkaranya sedang digelar di Polda Metro Jaya karena handphone, flash disk, akun Instagram saksi-saksi saya udah diambil semua dan udah dilihat. Gitu. Ada lagi pertanyaannya? Berarti belum ada dari Nikmi sendiri belum ada upaya untuk kayak komunikasi minta maaf pun sampai sekarang belum ya Pak? Kalau dari dia belum ada upaya minta maaf. Tapi kalau seandainya dia minta maaf, minta ketemu sama saya welcome. Nah, saya juga sebenarnya kasihan sama dia karena gini, dulu sebelum kita berproses itu, saya ditelepon sama kakaknya. Nah, kakak-kakaknya ini telepon saya dulu. Datang ke rumahnya itu di daerah BSD 2 kali. Saksinya sekretaris saya Irawati. Nah, pas begitu ada angka yang muncul, tapi nggak muncul ke saya, tapi muncul melalui teman saya, jumlahnya 5 meter. Ya saya bilang ya nggak bisa begitu. Lu yang hina gue hina lu balik, damai-damai bayar 5 miliar, gimana ceritanya? Ya nggak bisa, ya udah lanjut aja ke perkara. Gitu. Jadi memang mungkin menurut aku juga dia dimanfaatin juga. Makanya nanti kalau misalnya wartawan ada hubungan sama Mbak Nikita, bilang aja suruh ketemu sama saya, biar saya bongkar siapa itu dalangnya udah. Kenapa nggak bayi kayak WA Bang? Mungkin kayak komunikasi by WA dulu gitu. Saya nggak ada nomor WA-nya. Saya nggak ada nomor WA-nya dan juga nggak di Instagram nggak berteman. Masih ada pertanyaan? Ada lagi? Kalau masalah itu nggak ada lagi pertanyaan, biar pertanyaan ini sudah soalnya udah malam ini.